ketika menjelang akhir hayat atau nazak gitu ya, beliau mengatakan, kenapa dekat? Sampai 3 kali itu. Kenapa tidak jauh? Selanjutnya Rasulullah menjelaskan, suamimu itu ketika melaksanakan sholat subuh, dia merasa menyesal. Menyesalnya kenapa? Bukan karena sholat subuh berjamaah, bukan. Karena jarak rumah laki-laki tersebut dengan masjid itu terasa dekat. Kalau kita perumahan ini kan lebih dekat lagi ya. Itu kira-kira jarak 3 jam perjalanan dari rumah menuju masjid. Kalau kita dikonversi ya dengan jarak kita jalan 3 jam, kira-kira sampai kemana ya Pak Bapak? Ke Tanjung mungkin ya Pak ya. Nah, mungkin lebih ke Meguwo itu barangkali. Nah, suami itu merasa menyesal karena terlalu dekat. Kenapa tidak jauh? Selanjutnya Nabi menjelaskan, seandainya jarak rumah suamimu itu lebih jauh, maka pahala yang akan didapat jauh lebih banyak. Untuk itu Rasulullah menyampaikan, demikianlah suamimu menyesal karena rumahnya masih dihitung terlalu dekat. Lalu baginda Rasulullah menyampaikan dan membacakan satu ayat dari surat Al-Kahf ayat ke-22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabsaruka al-yawma hadid. Ayat ini menjelaskan pada kita bahwa di antara kita masih banyak yang ragu-ragu dengan janji-janji Allah. Misalkan dalam Al-Quran dianjurkan, barang siapa menafkahkan sebagian harta miliknya, maka Allah akan memakmurkan hidupnya. Atau anjuran lain, barang siapa yang membaca Quran, satu hurufnya itu akan diberi pahala 10 kali lipat. Beda dengan kita kalau misalkan di jalan menemukan kulit pisang, itu hanya kita singkirkan ke pinggir jalan, itu hanya dapat 1 pahala. Ini tidak, karena baca Quran satu hurufnya, misalkan alif, lam, mim, itu 3, jadi 30. Atau barangkali siapa yang melangkahkan langkahnya menuju majelis ilmu seperti kita, maka Allah akan memudahkan kita menuju surga. Atau seruan lain lagi, siapa yang berbuat baik kepada seseorang, maka Allah akan berbuat baik kepada orang tersebut. Jamaah Seraung yang berbahagia, tetapi kebanyakan dari manusia lalai atau ragu-ragu, sehingga banyak yang ketika menjelang nazaknya atau ajalnya, fakasafna angka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Allah akan singkapkan kedua pandangannya atau ditunjukkan janji-janji kebenarannya. Dan itu terjadi pada suami
perempuan yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Sebenarnya inilah salah satu yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW jika umatnya banyak yang kena penyakit dha'ful iman atau lemah iman. Sejarah membuktikan bahwa ketika umat lemah imannya, maka negara atau umat tersebut tidak dapat mengembangkan atau tidak dapat hidup dalam kemakmuran. Kita banyak melihat contoh-contoh dalam beberapa cerita atau di media cetak atau koran atau surat kabar. Salah satu atau dua yang kekhawatiran yang kedua menurut Nabi Muhammad SAW yaitu mempunyai penyakit gaburul batani. Dalam sebuah hadis yang artinya besar perutnya, arti sebenarnya itu merupakan sebuah kinayah. Ketika kita ada misalkan panjang tangan gitu ya, berarti bukan tangannya yang panjang, tetapi itu adalah sebuah kinayah atau perumpamaan. Maksudnya dari kaburul batni itu yaitu yang tidak merasa puas dengan apa yang sudah diberikan Allah kepadanya. Kita ingat sering diimbau bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan menambah kenikmatan yang tiada tara, dan apabila kufur, maka azab Allah akan pedih. Jamaah Seraung yang dirahmati Allah, marilah sedikit yang saya sampaikan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi kita agar kita senantiasa meningkatkan amal ibadah, terutama sholat jamaah. Ini kalau dibandingkan dengan sahabat tadi, jaraknya 3 jam masih diusahakan sholat jamaah di masjid. Apatah lagi kita yang hanya barangkali 5 atau 10 menit, bahkan masih ditambah masbuk ya Pak ya. Saya sendiri sering masbuk. Jadi ya mari kita introspeksi diri. Sedikit pengalaman Bapak Ibu. Ketika saya masih jadi TKI Pak ya, di sana di negara Paman Sam, di tempat pertama saya datang tuh di Soda Kota itu hampir tidak ada masjid di situ. Karena kita tahu itu termasuk negara Yahudi ya Pak ya, atau negara kafir lah gitu. Di daerah tersebut ketika kita mau sholat Jumat itu pun harus pinjem satu ruangan di kampus namanya University Minor of University South Dakota. Satu kotak Pak, itu mungkin ukuran 4x4 atau 4x5 lah. Di situ ada mahasiswa dari Timur Tengah, ada beberapa yang mereka itu yang menjadi penggeraknya. Kita hanya datang dan ikut. Dibandingkan dengan kita, masya Allah, kita alhamdulillah di mana-mana banyak masjid sehingga memudahkan kita untuk sholat, lebih-lebih sholat jamaah. Saya kira itu aja Bapak Ibu, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Marilah kita tutup habis ini dengan kafaratul masjid. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.